Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mereview buku yang berjudul Inteligensia Muslim dan Kuasa. Nah, dari saya sudah mencoba mereview dan di dalam buku itu mungkin identitas singkatnya. Penulis bukunya adalah yang bernama Yudi Latif. Tema utamanya genealogi, sejarah perkembangan inteligensia Muslim Indonesia dan relasinya dengan kekuasaan. Nah, pendekatannya sosiologi politik, terus sejarah intelektual dan analisis wacana. Nah, adapun isi dan gagasan utama buku ini membahas bagaimana kaum terdidik Muslim inteligensia terbentuk, terus berkembang dan berperan dalam politik Indonesia sepanjang abad ke-20. Nah, konsepnya inteligensia bukan sekedar orang pintar, tapi kelompok sosial terdidik yang punya peran, terus mempunyai peran historis dan tanggung jawab sosial. Nah, terus ada kuasa atau power. Nah, bukan hanya politik formal, tapi juga pengaruh dalam wacana, pendidikan dan ruang publik. Terus genealogi, melihat perkembangan historis secara panjang, termasuk perubahan dan konflik di dalamnya. Selanjutnya alur besar pembahasan. Jadi di dalam pembahasannya ada masa kolonial. Jadi di situ dijelaskan lahirnya inteligensia Muslim dipengaruhi pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Terus ada munculnya kelompok seperti Koyam Meoda yang mulai aktif di ruang publik. Lalu awal abad ke-20, kemerdekaan, inteligensia Muslim mulai terlibat dalam gerakan nasionalisme, terus terjadi fragmentasi ideologi, modernis, terus tradisionalis, terus nasionalis dan lain-lain. Selanjutnya terus ada menjelaskan juga pasca kemerdekaan. Nah, inteligensia Muslim masuk ke ranah elit politik dan negara, tapi mengalami tarik-menarik antara idealisme Islam dan realitas politik. Terus masuk ke Orde Baru. Setelah Orde Baru terjadi represi politik, tapi muncul gerakan intelektual baru yang lahir berbagai organisasi mahasiswa Muslim. Setelah itu yang terakhir ketika era reformasi, puncak peran inteligensia Muslim misal melalui ICMI. Namun terjadi fragmentasi dan menurunnya pengaruh politik Islam di akar rumput. Nah, kelebihan buku ini yang pertama, komprehensif dan mendalam, mengkaji abad ke-19 dari abad ke-19 sampai reformasi dengan detail. Yang kedua, pendekatan teoritis kuat, menggunakan pemikiran tokoh besar seperti Jürgen Habermas, terus Antonio Gramsci, terus Michel Foucault. Nah, terus yang terakhir kelebihannya di dalam buku ini
relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, menjelaskan kenapa relevan. Jadi Muslim dominan secara jumlah, tapi tidak selalu dominan secara politik. Nah, jadi kondisi Indonesia sekarang kan begitu. Terus kekurangan bukunya, bahasa akademiknya terlalu berat. Jadi tidak mudah dipahami untuk pembaca umum. Yang kedua, terlalu teoritis. Banyak konsep yang butuh pemahaman sosiologi dan filsafat. Terus minim contoh praktis sehari-hari. Lebih fokus pada analisis besar daripada kasus konkret sederhana. Jadi kesimpulannya, buku ini menunjukkan bahwa inteligensia Muslim adalah aktor penting dalam sejarah Indonesia. Terus perannya selalu berada di antara idealitas Islam, terus realitas kekuasaan politik. Perkembangannya tidak linear, tapi penuh konflik, perubahan, dan fragmentasi. Intinya, buku ini menjelaskan bagaimana kaum terdidik Muslim tidak hanya berpikir, tapi juga berjuang menentukan arah bangsa melalui perebutan wacana dan kekuasaan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.